Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Majelis Gereja akan membacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu 21 Agustus tahun 2022. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari tamu gereja lain yang pagi ini bersama-sama beribadah di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Jika membutuhkan pelayanan, bisa berhubungan dengan majelis gereja setelah ibadah selesai atau menghubungi pada kantor gereja pada jam kantor gereja. Selanjutnya, ibadah pada pagi hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Samuel Prayogo SSI Teol dari GKJ Banyumanik dalam rangka tukar mimbar klasis. Memberitahukan juga pada hari ini Bapak Pendeta Rivaldi Aga Kurniawan SSI Teol CCM melayani di GKJ Kramas. Pokok-pokok yang mendapatkan penakan yang lain, HUT Gereja ke-19 GKJ Wisma Kasih Mangunharjo akan diadakan ibadah dan perayaan HUT ke-19 GKJ Wisma Kasih Mangunharjo yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 pada pukul 18.30 tepat di gereja. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Selanjutnya, visitasi Babel Kelas GKJ Semarang Selatan dilaksanakan hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 pada pukul 18 di gereja. Mohon segenap badan-badan pembantu majelis yaitu ketua dan sekretaris hadir di visitasi Babel Kelas GKJ Semarang Selatan, dan warta ini sekaligus sebagai pemberitahuan dan undangan. Selanjutnya, kebaktian Padang Komisi Remaja. Kebaktian Padang Komisi Remaja hari ini Minggu 21 Agustus tahun 2022 pada pukul 8 pagi, tempat di Villa dan Camping Ground Pinus Kenteng Salatiga, dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Wibowo. Kiranya menjadi perhatian dan mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Selanjutnya, aksi parkir Komisi Pemuda. Sehubungan dengan rencana kegiatan kebaktian Padang Komisi Pemuda pada tanggal 29 Oktober tahun 2022, maka dalam rangka usaha dana untuk mendukung kegiatan tersebut, Komisi Pemuda akan mengadakan aksi parkir mulai setiap minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 sampai dengan 23 Oktober tahun 2022. Berarti pada ibadah pagi maupun sore minggu ini. Selanjutnya, peneguhan dan purna bakti majelis gereja akan dilaksanakan hari Minggu 4 September tahun 2022 pada ibadah pagi pukul 6.30 di gereja. Peneguhan majelis periode tahun 2022 sampai 2025 antara lain: 1. Bapak Agus Supriyanto dari Blok D, Penatua. 2. Bapak Sunarno Adi, Blok A, Penatua. 3. Bapak Aristarkus Edi Membawa, Blok F, Diaken. 4. Ibu Siti Mulyani, Blok F, Diaken. 5. Bapak David Wicaksono, Blok A, Diaken.
6. Ibu Herni Susilasmi, Blok D, Diaken. Kemudian untuk Purnabakti Majelis periode 2019 sampai 2022, yaitu 1. Ibu Penatua Waginah, 2. Ibu Diaken Trimulyani. Warga jemaat yang masih diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan manakala dari calon-calon tersebut dipandang tidak layak memangku jabatan majelis gereja. Surat keberatan dapat disampaikan kepada majelis gereja dengan disertai nama terang dan tanda tangan, dan selanjutnya akan dibahas atau dipertimbangkan dalam sidang pleno majelis gereja. Demikian untuk menjadikan perhatian dari segenap warga jemaat. Selanjutnya, persembahan HUT ke-19 GKJ Wisma Kasih Mangunharjo diinformasikan kepada segenap warga jemaat bahwa telah disediakan kotak persembahan khusus dalam rangka HUT Gereja GKJ Wisma Kasih Mangunharjo ke-19. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak yang disediakan di depan gereja atau dapat melalui transfer rekening bendahara GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Mohon dukungan segenap warga. Kemudian gereja juga menerima persembahan dalam bentuk door prize untuk kegiatan perayaan HUT Gereja GKJ Wisma Kasih Mangunharjo ke-19. Persembahan door prize dapat diserahkan melalui panitia, yaitu bisa melalui Ibu Nur Triastuti dengan nomor WA yang sudah tertera di warta gereja. Selanjutnya, warga jemaat baru, majelis gereja sudah menerima surat permohonan menjadi warga jemaat GKJ Wisma Kasih Mangunharjo atas diri Saudari Srining yang beralamat Jalan Sendang Guo Selatan RT 4 RW 2 Semarang. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani katekisasi baptis dewasa yang dilayani oleh Bapak Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan. Jika pada hari ini Saudari Srining hadir pada ibadah pagi, kami mohon untuk berdiri. Betul wonten nggih, matur nuwun. Selanjutnya Bapak Ibu, program beasiswa Merdeka Kuliah Stikes Panti Wilaso. Program beasiswa Merdeka Kuliah merupakan beasiswa bebas kuliah 100% selama 4 tahun dan hanya berlaku untuk program studi administrasi rumah sakit program sarjana Stikes Panti Wilaso Semarang. Akan dibuka pendaftaran dari tanggal 27 Agustus tahun 2022 dengan biaya pendaftaran Rp100.000 yang dapat ditransfer melalui rekening BRI dengan nomor rekening yang sudah tertera di warta gereja atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilaso. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PMB atas nama Tina dengan nomor telepon yang sudah tertera di warta jemaat. Demikian Bapak Ibu warta gereja yang menjadi penekanan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah dengan kesungguhan hati untuk berbakti dan menghadap Allah dalam ibadah ini, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengaku di dalam hati bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Dipersilahkan tutup kembali. Firman Tuhan yang menghantar penghayatan dalam ibadah saat ini diambil dari Mazmur 139 ayat 17. Mazmur 139 ayat 17 yang demikian. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Lalu siapakah kita ini jika dibandingkan dengan kuasa Tuhan Allah kita? Marilah kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Sebagai manusia, kita mempunyai kekurangan dan dosa di hadapan Tuhan. Firman-Nya mengingatkan kepada kita dari Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5 yang demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah bersama kita naikkan doa pengakuan kita kepada Tuhan secara pribadi.
Tuhan, inilah pengakuan kami. Karena di hadapan-Mu, kami hanyalah manusia yang memiliki kekurangan dan dosa. Ampunilah kami dengan kasih-Mu, dan kepadamu-lah kami memohon tuntunan-Mu, sehingga kami dapat hidup lebih baik seturut kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan dari lengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau menyesali setiap dosa dan pelanggarannya. Sebab Tuhan saat ini bersedia untuk memberikan berita anugerah kepada kita, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan
Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh ajaib penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami saat ini boleh merasakan kemerdekaan, kebebasan, dan kelepasan yang itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami umat-umat Tuhan hendak menghayati bagaimana firman Tuhan bersabda kepada kami tentang bagaimana karya-Mu yang melepaskan, yang membebaskan, dan memerdekakan hidup kami. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun kami, baik kami petugas lektor yang akan membacakan kebenaran firman Tuhan, maupun kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami dapat terarah pada sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap menyambutnya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 yang demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab
Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 yang demikian. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menyembuhkan Orang Sakit pada Hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik,
Bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang anak kecil, ya kisaran sekitar kelas 1 kelas 2 SD lah, ya masih lucu-lucunya seperti itu. Diceritakan anak ini ketika pulang sekolah, ia pulang ke rumahnya dengan pakaian yang kotor penuh dengan tanah. Coba Bapak Ibu bayangkan, nek misalnya anak itu adalah anaknya Bapak Ibu, pulang sekolah dengan pakaian kotor, kata pertama apa yang keluar dari mulut kita andaikan itu anak kita? Gimana Ibu-ibu? Nek misalnya bayangkanlah itu anaknya Bapak Ibu, pulang sekolah bajunya kotor. Kata pertama apa yang sering kali keluar dari mulut kita? Apakah wah puji Tuhan? Apakah seperti itu? Enggak ya. Biasanya apa kata-kata yang keluar dari mulut kita? Walah lele, sokondi, koi sok kotor, bukan malah puji Tuhan. Itu juga yang terjadi pada anak ini. Ketika ia pulang ke rumah, bukannya tanggapan manis yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, tetapi justru pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan anak ini. Padahal kalau kita tahu, anak ini bajunya kotor itu ternyata karena ketika ia pulang sekolah, ia melihat Pak kebun sekolahnya itu sedang memindahkan pot tanaman. Jadi karena rasa kasihnya, pengen membantu anak ini, ya karena tubuhnya kecil, masih kelas 1 kelas 2 SD, ya ngangkat potnya nggak sama seperti orang dewasa. Ya ngangkatnya ya dengan dirangkul potnya, dipindahkan dari sini ke sini, udah selesai bantu lagi sampai tanaman atau pot tanaman Pak Bon itu dapat terpindahkan dengan rapi. Ternyata dari kotor yang terjadi dari seorang anak kecil ini ada sebuah niat baik yang tidak dilihat oleh orang tua ketika melihat anaknya bajunya kotor. Orang tua itu hanya melihat bahwa wah bajune anakku kotor, mesti dolanane orang genah. Berpikirannya seperti itu. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, ternyata ada sebuah niat baik dari seorang anak kecil yang mau membantu orang lain supaya orang lain itu tidak merasakan kesusahan lagi, terbebas dari apa yang membelenggunya. Tidaknya gambaran inilah Bapak Ibu yang juga dapat kita lihat dari bagaimana Injil Lukas
menyapa kita di pagi hari ini. Betapa dari kisah Injil ini kita pun dapat melihat bagaimana gambaran seorang anak kecil yang dengan tulus mau menolong orang lain. Seperti itulah yang dapat kita lihat dari bagaimana Tuhan Yesus yang juga mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Jadi diceritakan dalam kisah Injil ini, latarnya pada waktu itu adalah pada hari Sabat. Di mana kita tahu bahwa di hari Sabat itu bagi orang Israel merupakan hari yang istimewa. Karena apa? Karena dalam hukum Taurat, karena dalam 10 hukum Taurat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu berada dalam urutan nomor 4. Artinya hari Sabat itu menjadi hari yang penting. Karena apa? Karena harus senantiasa diingat dan juga senantiasa dikuduskan oleh umat Israel. Karena hari Sabat itu adalah hari yang penting. Dan dalam cerita ini, kita pun melihat bagaimana konteks pada waktu itu, di mana mereka, terutama Tuhan Yesus dan juga para murid-muridnya, yang berada di salah satu rumah ibadah. Untuk apa? Ya untuk tadi mengingat dan juga menguduskan hari Sabat. Karena ini merupakan hari yang penting bagi umat Israel. Dan dalam pengajaran Tuhan Yesus di hari Sabat, di salah satu rumah ibadah itu, ternyata Tuhan Yesus berjumpa dengan salah seorang perempuan yang sudah cukup lama, yaitu sekitar 18 tahun ia dirasuk oleh roh. Kita tidak tahu namanya siapa, kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, tetapi justru keterangan dirasuk roh inilah yang mengawali pengenalan kita akan seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Jadi dirasuk roh ini dapat berarti bahwa hidup perempuan ini telah dibelenggu, telah dikuasai oleh kuasa lain yang membuat perempuan ini tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri, dan ia tidak berkuasa untuk mengatasi dirinya sendiri. Hal itu dapat kita lihat dari keterangan ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi kondisi itulah yang membuat ia tidak bisa mengontrol dirinya, ia tidak bisa berdiri dengan tegak lagi. Jadi karena kondisi fisik inilah yang membuat ia dijelaskan dirasuk oleh roh yang membelenggu, yang membuat kondisi fisik perempuan ini terdampak. Dan bukan hanya kondisi fisik terdampak, tetapi juga kondisi sosialnya pada waktu itu juga terdampak. Karena pastilah ketika ada orang yang dengan kondisi fisik tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara medis pada waktu itu, ya pasti orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa wah pasti dia dikendalikan oleh roh yang membuat ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu ada sebuah beban yang ditanggung oleh seorang perempuan selama 18 tahun lamanya. Karena ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena ia dirasuk oleh roh. Betapa beban yang luar biasa yang ditanggung oleh perempuan ini, 18 tahun lamanya ia menderita itu. Tetapi menariknya Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan kita saat ini, kita tidak melihat respon mula perempuan ini yang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus secara langsung untuk disembuhkan. Berbeda dengan kisah-kisah Injil yang lain ketika ada orang yang
dengan berupaya ingin menggapai Tuhan Yesus. Ada orang yang ingin disembuhkan, minta tolong disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Perempuan ini justru berbeda. Tidak diceritakan secara langsung. Ia meminta kepada Tuhan Yesus. Tetapi dari Injil saat ini menceritakan bahwa inisiatif untuk menyembuhkan, inisiatif untuk memberikan pertolongan, inisiatif untuk memulihkan dan membebaskan, itu awal mulanya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendirilah yang mau untuk menyembuhkan, untuk membebaskan perempuan yang telah 18 tahun lamanya dirasuk oleh roh. Tuhan Yesus sendirilah yang melihat dan tergerak hatinya untuk menyembuhkan perempuan ini. Lalu ia kemudian menjamah perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Inisiatif dan belas kasih itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasih mau untuk mengawali, untuk menyembuhkan orang yang mungkin sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Karena ia telah 18 tahun lamanya merasakan beban yang luar biasa. Perempuan itu bersukacita karena kesembuhan yang dirasakannya. Tetapi ada orang yang justru gusar ketika menyaksikan penyembuhan, pemulihan yang terjadi di rumah ibadah itu. Di ayat 14 dikatakan, tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Kepala rumah ibadah ini sama sekali tidak melihat bahwa ternyata ada sebuah sukacita pada hari itu. Karena ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun lamanya terbelenggu, dijerat, itu telah dibebaskan, telah merdeka, telah dilepaskan. Tetapi orang itu hanya fokus pada tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ia tidak melihat bahwa hari itu ada orang yang telah merasakan sukacita karena telah dipulihkan, karena telah disembuhkan. Bukan hanya sekedar fisiknya yang bungkuk menjadi tegak, tetapi seluruh segi kehidupannya, baik sosialnya maupun juga relasi dengan orang-orang lain. Ini menjadi aneh Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika ada orang yang bersukacita, bahagia, tetapi ada saja orang yang tidak senang ketika melihat orang lain senang dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah kepala rumah ibadah saat ini. Dengan logika yang ada di kepalanya, bukankah pemulihan itu bukan sesuatu hal yang urgent? Toh perempuan itu juga 18 tahun lamanya seperti itu tidak ada masalah, tetap hidup-hidup saja. Artinya bukan masalah yang urgent, kan bisa dilakukan lain hari. Seolah-olah Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, kepala rumah ibadah itu mau mengatur, mau mendikte bagaimana pemulihan Tuhan itu terjadi. Yo jangan hari Sabat lah, kan bisa hari lain. Tentu ini sebuah sikap yang keliru Bapak Ibu, karena siapa dia? Kok iso-iso ngatur tubuh? Siapakah dia
yang bisa mengatur Tuhan untuk memulihkan orang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini dari perjumpaan Tuhan Yesus yang membuat sukacita bagi perempuan yang telah 18 tahun merasakan kesusahan, telah dilepaskan dari belenggu yang mengikatnya, dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang atau kepala rumah ibadah yang merasa gusar karena melihat ada penyembuhan terjadi di hari Sabat, hendak memperlihatkan kepada kita semua bahwa ternyata di sini Tuhan Yesus hendak bukan hanya sekedar memulihkan perempuan yang bungkuk punggungnya, tetapi juga hendak memulihkan setiap orang yang pemahamannya bungkuk terhadap hari Sabat. Dan kita dapat melihat setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi permenungan bagi kita semua. Yang pertama adalah Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, di sini kita diajak untuk menyaksikan, melihat, dan juga mengingat kembali bahwa hari Sabat itu pada dasarnya adalah anugerah dari Tuhan bagi setiap manusia. Hari Sabat itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap manusia untuk dapat beristirahat. Karena apa? Karena latar belakangnya Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari Sabat itu terjadi ketika bangsa Israel pada waktu itu menjadi budak di tanah Mesir. Sebagai budak, tentu mereka harus bekerja setiap hari. Kalau 1 minggu isinya 7 hari, maka 7 hari juga mereka sebagai budak harus bekerja kepada tuannya. Artinya ketika mereka menjadi budak, mereka harus bekerja setiap waktu, setiap hari. Jadi bukan hanya dipaksa untuk bekerja 7 hari, tetapi mereka juga dipaksa untuk setiap hari bekerja dan juga meninggalkan Tuhan. 7 hari terus bekerja, sehingga mereka tidak ada waktu lagi untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel telah dibebaskan oleh Tuhan, berarti logikanya bukan lagi Mesir yang akan menjadi tuan mereka, tetapi Allah lah yang menjadi tuan dari umat Israel. Dan tentu Allah ini berbeda dengan orang-orang Mesir yang bekerja dengan kejam, memaksa mereka untuk bekerja 7 hari. Allah membebaskan mereka dan kepada mereka diberikan peraturan. Kamu akan bekerja 6 hari lamanya dan pada hari ke-7 adalah hari Tuhan. Lah berarti Tuhan itu kan baik toh. Berbeda dengan orang Mesir. Gak menuntut 7 hari kamu bekerja. Oh boleh bekerja 6 hari dan 1 hari diberikan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan logika seperti itu bukankah tidak terlalu sulit untuk menyediakan waktu untuk Tuhan? Karena pada dasarnya kan hari Sabat itu adalah anugerah dari Tuhan bagi manusia. Bahwa manusia khususnya umat Israel yang harus dipaksa untuk bekerja 7 hari, yang tidak ada waktu untuk keluarga dan tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Tetapi ketika mereka telah dibebaskan, ketika mereka telah dilepaskan dari belenggu yang mengikatnya, mereka sekarang punya waktu untuk Tuhan. Mereka punya waktu untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan bukankah ini sesuatu hal yang menyenangkan bagi kita? Karena kita diberikan waktu untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan lalu pertanyaannya adalah dari sekian banyaknya waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita,
sudah berapa banyak yang kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yang pertama. Dan yang kedua, kalau tadi hari Sabat adalah anugerah dari Tuhan bagi manusia, yang kedua, hari Sabat itu adalah wujud bakti manusia kepada Tuhan. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Seberapa banyak waktu yang bisa kita berikan baginya? Sampai kita saat ini masih hidup hingga detik ini, bukankah seluruh kehidupan kita itu adalah milik Tuhan? Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam peribadahan kita, itu juga untuk Tuhan. Setiap hari merupakan hari Tuhan. Jadi kalau lagu sekolah minggu kan itu berkata kepada kita, hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari apa Bapak Ibu? Bapak hari Minggu tok? Oh, hari ini ya hari Minggu, hari Tuhan. Besok kalau nyanyi hari ini harinya Tuhan, ya tetap harinya Tuhan. Artinya setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Semua hari itu adalah anugerah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami bahwa setiap hari itu adalah hari Tuhan? Maka berapa lama waktu yang kita berikan bagi Tuhan sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan yang telah memberikan kelepasan, yang telah memerdekakan kita, yang telah melepaskan kita dari belenggu berbagai macam rutinitas yang membuat kita kehilangan waktu bersama Tuhan. Sudah berapa waktu yang kita berikan bagi Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan saat ini kita dapat belajar bahwa ternyata karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan dapat berkarya di hari apa saja. Bahkan di hari Sabat pun Tuhan dapat berkarya. Tuhan tidak pernah libur untuk memberikan pertolongan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki waktu libur untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Bukankah ketika Tuhan pun tidak pernah libur untuk memberikan anugerahnya kepada kita, maka kita pun juga seharusnya tidak libur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk dapat memaknai hari demi hari pemberian Tuhan dengan mau untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di segala tempat dan abad, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, banyak kali kami salah di dalam memahami firman Tuhan. Betapa ketika Engkau menganugerahi banyak hal dalam kehidupan kami, seringkali kami membatasi mana milik Tuhan dan mana yang boleh kami nikmati. Dan akhirnya kami sadar bahwa sejatinya seluruh diri kami dan kehidupan kami dan apapun yang melekat dalam diri kami, itu semua adalah milik Tuhan. Dan seharusnya itu kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong, menguatkan dan membantu kami, supaya kami boleh merasakan relasi dan hubungan dengan Allah yang melepaskan dan memerdekakan. Relasi yang tidak dibelenggu oleh keharusan, tetapi relasi kasih. Karena ketika kami merasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami ingin untuk menyatakan kasih itu juga kepada setiap orang yang kami jumpai, semampu dan sekuat kami. Tolong kami Tuhan, tuntunlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sari Tuhan, kami sebagai umat Tuhan menyerahkan kehidupan bersama kami di dalam kehidupan bergereja, dalam jemaat-Mu di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Berkatilah para hamba Tuhan yang telah Engkau panggil untuk melayani di tempat ini. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kemampuan untuk dapat melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rencana program yang akan dilakukan. Salah satunya adalah rencana peneguhan dan pelelehan majelis gereja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 September 2022. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memampukan setiap calon yang akan menjadi majelis gereja. Berkatilah, mampukanlah supaya dapat menjawab panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa bagi majelis yang lereh, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam kehidupannya. Kami pun berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang merasakan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Suparni Blok A yang sedang dirawat di rumah di Solo. Kami pun berdoa bagi Ibu Sri Suwarsi Yohanes Mulyono Blok B yang sedang dirawat di rumah. Kami juga berdoa bagi Bapak Yohanes Wayadi, orang tua dari Ibu Nur Triastuti yang juga sudah boleh pulang ke rumah. Kami juga berdoa bagi Bapak Mulyadi Blok C. Kiranya Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan pakai
cinta kasih keluarga yang merawatnya. Tuhan pakai setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsinya, sehingga semuanya itu dapat Tuhan pakai untuk dapat menjangkau dan juga menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini memasuki usia adiuswo. Kami berdoa bagi Ibu Suparni, Ibu Tri Murningsih, Ibu Sri Suwarsi Yohanes, Bapak Suwarno Rakso, Bapak Joko Suyanto, Ibu Sriyati Suhatmadi, Ibu Suratni Siswuryadi, Ibu Mulyani, Ibu Sri Widayati, Ibu Kasmini, Ibu Wihartati, Ibu Sartipa, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebut namanya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua kami ini. Biarlah dari mereka kami dapat merasakan sukacita untuk dapat senantiasa terus melayani Tuhan. Tak lupa kami juga bersyukur Tuhan karena saudara kami pada bulan ini berulang tahun, yaitu saudari Sabrina Nafa Zevanya. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur panjang dan apapun yang dilakukannya kiranya dapat berhasil. Tak lupa Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Berkatilah mereka dengan hikmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menuju kehidupan bangsa yang damai sejahtera. Berkatilah para aparat keamanan TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, para relawan, dan juga kami sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat bersinergi, untuk dapat mendukung program pemerintah yang akan membawa kami menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang besar. Inilah Tuhan, setiap doa permohonan kami yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juga telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang sudah kita siapkan. Bagi Bapak Ibu yang belum mempersembahkan, bisa disampaikan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gereja. Sebagai dasar untuk pengumpulan persembahan kita, diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Sebagai ungkapan syukur persembahan yang sudah dikumpulkan, kita akan pujikan pujian NKB 199, Sudahkah yang terbaik kau berikan, bait pertama dan kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terulang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena sungguh Kau memberkati kami di sepanjang hari Tuhan. Terutama kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami di dalam minggu-minggu ini. Tuhan, hari ini kami bawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan, baik persembahan mingguan, bulanan, istimewa maupun persepuluhan yang sudah kami persiapkan dengan sukacita kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan persembahan ini, dan kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini maupun di tempat yang lain. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah mempersembahkan maupun belum, kiranya Engkau memberkati semuanya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk rekan majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya juga Tuhan memberikan berkat dan memberikan bijaksana dari Engkau. Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Samuel Prayogo. Kiranya Tuhan juga memberkati beliau di dalam pelayanannya dan keluarga, berkati kesehatan dan segala sesuatunya semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, juga Tuhan sertai perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Apapun juga bagi
jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.